Ya, ya, baik, baik. Halo, halo. Ketemu lagi kita ya. Oke. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Amin ya. Oke. Nah, pada video ini akan dibahas tentang pekerja harian dalam kaitannya dengan PKWT. Oke. Contoh fiktif ya. Oke, ya. Misalnya begini, ada perusahaan PT Special Power, satu pabrik ban mobil di Bekasi milik Korea Selatan, ya, dengan 1.600 pekerja, menyediakan klinik kesehatan di pabrik sebagai tambahan kesejahteraan untuk pekerja pabrik dan keluarganya selain BPJS Kesehatan bagi para pekerja dan keluarganya. Oke, jadi bukan apa buka klinik di situ ya. Oke, ya. Pada klinik tersebut disediakan 3 orang dokter umum. Jadi ada 3 dokter umum yang masing-masing hadir di pabrik selama 8 jam sehari, ya, seminggu 3 hari bergiliran, gantian ya, kan gitu kan, oke, gantian ya. Jadi ada 3 dokter di situ sebagai pekerja PKWT dan mereka adalah pekerja harian di harian ya. Jadi mereka bekerja dalam seminggu 3 hari, bergiliran bergantian seperti itulah. Oke, baik. Nah, dalam sebulan, masing-masing dokter bekerja 3 hari setiap minggu, 1 bulan ada 4 minggu, jadi kerjanya 12 hari saja, gitu kan? Ya, karena kalau dalam hitung-hitungan menurut undang-undang itu, dalam 1 bulan itu adalah 21 hari, ya, 21 hari. Ini cuma 12 hari. Oke. Pada video ini akan dibahas tentang status pekerja harian berdasarkan ketentuan dalam PP 35 tahun 2021 tentang PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan PHK. Ya. Nah, dalam video ini akan dibahas semua hal-hal tersebut di atas. Silakan video ini ditonton sampai tuntas. Mesti harus tamat ya. Oke. Meskipun tidak sekaligus ya, nonton, tinggal apalagi yang lain, datang lagi, nonton lagi begitu ya, kan? Ya. Agar pemahamannya juga sempurna dan lengkap. Bagikan video ini ke teman-teman, seperti biasa pesan saya, share, begitu ya. Berbagi pengetahuan selalu baik. Oke, salam sehat dan sukses selalu. Oke ya, oke. Nah, berikut judul selengkapnya ya. Berikut judul selengkapnya adalah, judulnya adalah Pekerja Harian dalam Pola Hubungan Kerja PKWT. Ya, pekerja harian dalam pola hubungan kerja WT. Oke, itu judulnya ya. Oke. Oke, ya. Nah, kemudian seperti biasa saya ingatkan juga bahwa video yang sedang eh, teman-teman tonton ini merupakan bagian dari koleksi video-video saya lainnya dengan berbagai topik bahasan tentu tentang hubungan industrial. Sambil menonton video ini, teman-teman bisa melihat koleksi video-video saya lainnya dengan cara mengikuti petunjuk yang tampil di screen saat ini ya. Oke. Ada 2 cara untuk melihat koleksi video saya lainnya, yaitu cara pertama bila Anda sedang nonton di laptop, cara pertama ya, siapa tahu Anda nontonnya di laptop. Dan cara kedua kalau Anda sedang nontonnya di HP atau di gadget, sambil di mobil atau apa begitu ya. Silakan ikuti petunjuknya lah gitu ya. Baik. Demikian semoga koleksi video hubungan industrial bisa membantu teman-teman sekalian untuk mengetahui lebih banyak lagi hal-hal terkait dengan hubungan industrial. Karena selalu bertambah ini setiap minggu ya. Oke ya. Oke, salam sehat dan sukses selalu. Oke ya. Oke. Ya. Nah, oke. Kita mulai ya. Oke. Nah, di sini adalah tampil pasal 10 ya dari PP Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 ya. Ya, PP 35 ini muatannya paling berat ini. Ada PKWT di situ, ada alih daya, ada waktu kerja, waktu istirahat, dan ada pemutusan hubungan kerja. Oke. Ada 26 PHK di situ ya. Oke. Nah, pada PP nomor 35 pasal 10 ya, di situ di sebelah kiri ayat 1 berbunyi,
PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 3. Nah, pasal 5 ayat 3 ada di bawah itu ya, ayat 3 yang ada panahnya ke bawah itu ya. Ayat 3 berbunyi, selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Maka pekerjaannya disebut dengan pekerja harian karena tidak tetap. Kalau yang dari Senin sampai dengan Jumat bekerja di tempat kerja itu adalah pekerja tetap, ya. Tapi kalau ini tidak tetap, karena seminggu mungkin satu kali, dua kali, dan itu pun tidak tentu. Atau mungkin minggu ini tidak bekerja, minggu depan bekerja. Kalau ini sopir ya, kalau itu sopir. Tapi kalau seperti tadi dokter, contohnya ya, dokter di klinik perusahaan itu itu juga tidak tetap, ya kan? Karena tidak full dalam seminggu itu 5 hari atau dalam satu bulan 21 hari, ya seperti itu. Baik. Nah, ini punya aturannya pasal 10. Saya ulangi lagi, ayat 1. PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3, berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan, serta pembayaran upah pekerja buruh berdasarkan kehadiran. Nah, ya berubah-ubah ya, karena dokter itu juga berubah-ubah kan, bisa berubah juga, suatu saat bisa berubah, tidak berarti begitu terus. Baik. Tidak ada jaminan untuk seperti itu terus lah begitu ya. Oke, baik. Nah, di sini sebelah kanan adalah penjelasan. Misalnya ada satu gudang. Ini contoh lain lagi dari pelaksanaan pekerjaan harian. Suatu gudang yang menerima titipan penyimpanan barang-barang. Ya, jadi tidak semua pebisnis itu punya gudang sendiri ya, tapi bisa aja titipkan di gudang. Jadi dibongkar di pelabuhan di Tanjung Priok misalnya, titip dulu di situ, bisa begitu ya. Nah, gudang itu akan tetap ada, gudangnya tetap ada, pekerjanya juga akan tetap ada. Nah, nah pekerja di gudang ada dua macam, yang PKWT, yang PKWTT ya, yang tetap ya, dan ada yang PKWT. Nah, yang PKWT contoh yang paling enak dicontoh di sini adalah sopir, sopir truk, ya kan. Sopir truk itu kan tergantung ada tidak apa kiriman dari luar negeri ya, yang masuk ke Tanjung Priok ke pelabuhan yang mesti diambil dan akan dibawa ke gudang itu. Atau juga selain itu juga mungkin dari gudang dibawa ke Tanjung Priok untuk dikirim ke pulau lain dan sebagainya atau mungkin diekspor. Nah, ini kan tidak menentu ya. Nah, ini satu contoh yang tidak menentu seperti ini yang sangat jelas ya. Oke. Ya. Nah, gudang itu tetap ada, pekerjanya akan tetap ada. Gudang tersebut dapat mempekerjakan pekerjanya dalam dua kelompok, tadi saya katakan ya. Pekerja yang PKWTT jelas lah. Misalnya ada bagian administrasi, bagian keuangan, ya, seperti itu kan. Kemudian apa bagian data misalnya gitu. Ya, oke ya. Nah itu tetap. Tapi kalau itu sopir truk ya, itu kelihatan sekali. Kalau ada truk akan membawa barang, ngambil barang apa ke pelabuhan baru atau dibawa ke tempat lain kepada perusahaan yang punya barang itu. Nah, ini satu contoh yang tidak tetap pegawai harian, yang sangat mudah lah ya. Kayak pekerja yang PKWT dengan jadwal kerja yang tetap dan tidak tetap, ya. Misalnya supir truk di gudang. Baik ya, harus ada gambaran ya, seperti apa ya. Oke, baik. Oke. Nah, kemudian di sini ada ayat 2 ya. Ya, tadi tidak ada ayat 2, sekarang ayat 2. Pasal 10 ayat 2. Ayat 1 sudah barusan dibahas, sekarang ayat 2. PKWT sebagaimana pada ayat 2 ya, sampai ayat 2. PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian. PKWT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian. Kerja harian. Oke. Kemudian perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan ketentuan pekerja buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam satu bulan. Nah ini, nah ini di sini ya. Ini di sini bahwa ketentuannya bahwa untuk menjadi pekerja harian itu harus
bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan. Karena yang standar 21 hari. Jadi kalau bekerjanya kadang-kadang bekerja, kadang-kadang tidak, itu kan menjadi tidak penuh 21 hari. Itulah pekerja harian, seperti itu. Oke, penjelasan ya sebelah kanan. Tadi contohnya yang gudang ya, sudah sama dengan itu contohnya ya. Saya ulangi lagi tidak apa-apa. Misalnya ada satu gudang yang menerima titipan penyimpanan barang-barang. Gudang itu akan tetap ada, pekerjanya akan tetap ada. Itu mungkin seperti itu ya. Gudang tersebut akan dapat mempekerjakan pekerjaannya dalam 2 kelompok. Yang tadi tetap ada, setiap hari masuk tadi ya, bagian keuangan, bagian data dan sebagainya, itu ya masuk terus 21 hari dalam 1 bulan. Tapi yang sopir tadi, itulah yang tidak tetap ya. Seperti itu tadi. Oke, baik. Ya. Nah, di pasal 10, ya ini mulai ada suatu apa ketentuan di sini ya yang penting ya. Oke. Di ayat 4. Pasal 10 masih PP 35 tahun 2021. Dalam hal pekerja buruh bekerja 21 hari atau lebih, 21 hari lebih ya, selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, jadi si pekerja harian itu bekerja 21 hari itu berturut-turut ya, berturut-turut ya, atau lebih selama 3 bulan. Jadi misalnya sekarang bulan apa? Sekarang bulan Oktober ya. Nah, misalnya dimulai dari eh, Juli. September, Oktober. Juli, Agustus, September, Oktober ya. Oke. Nah, kalau kemudian mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober itu 3 bulan ya, katakanlah 3 bulan. Nah, itu eh, apa? Maka si pekerja itu akan beralih statusnya menjadi PKWTT. Jadi kalau pada bulan Juli full ya 21 hari, Agustus full 21 hari, September full 21 hari. Nah, Oktober dia sudah menjadi PKWTT itu. Seperti itu ya. Maksudnya begitu ya. Ini di ayat 4. Saya baca lengkap kalimatnya. Dalam hal pekerja buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, nah, 4 bulan malah gitu kan misalnya, maka perjanjian kerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya tadi ya, menjadi tidak berlaku. Dan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja buruh demi hukum berubah menjadi PKWTT. Seperti itu. Jadi nah di sini dijelaskan ya, eh, boleh 21 hari tapi jangan berturut-turut. Kalau ini tadi kan berturut-turut dari Juli, Agustus, September, malah Oktober sekarang. Itu 21 hari terus full seperti itu. Nah ini kemudian menjadi PKWTT. Tapi kalau Juli 21 hari, Agustus 21 hari dalam sebulan, September enggak, berarti cuma 2 hari kan. Lah ya, Oktober mulai lagi dulu 1 hari. Itu kan tidak berturut-turut ya. Itu tidak menjadi PKWTT yang seperti itu. Oke. Sebelah kanan perhatian ya. Oke. Pekerja dengan status PKWT, pekerjanya harian boleh saja bekerja 21 hari dalam 1 bulan. Boleh, boleh. Ya. Nah, namun harus ingat bahwa pekerja harian tersebut tidak boleh bekerja 21 hari dalam sebulan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Tadi sudah dicontohkan. Bila bekerja 21 hari dalam sebulan beberapa kali dalam setahun, asalkan tidak 3 bulan berturut-turut, nah, gitu. Mau dalam setahun, apa, misalnya 2 bulan, itu 21 hari. Udah kemudian balik lagi harian, ya kan? Jadi diselang-seling seperti itu aman. Tapi kalau 3 bulan berturut-turut 21 hari atau lebih bahkan itu, maka status hubungan kerja demi hukum berubah dari PKWT menjadi PKWTT. Baik. Nah, itu sudah jelas ada pelanggarannya di bawah ya. Pelanggaran atas ketentuan tersebut, status pekerjanya PKWT menjadi pekerja PKWTT. Oke, baik ya. Oke, ya. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi sudah disampaikan. Ya, ini sama tadi ya. Kan yang tadi. Oke, ya. Oke, jadi di sini sudah dijelaskan seperti tadi ya. Eh, Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Oke, baik. Kita lanjut saja ya. Nah, sekarang rekapnya.
Jadi kalau kita rekap, hubungan kerja itu seperti biasa terdiri atas PKWTT dan PKWT, selalu seperti ini garis besarnya. Dan PKWTT itu sebagaimana kita ketahui bekerja bekerja jadwal tetap dalam 21 hari per bulan. Seperti Anda ini misalnya kan ngantor setiap hari 21 hari per bulan ya itu PKWTT gitu kan. Sampai usia pensiun, pensiun nanti dapat uang pesangon, uang penggarang masa kerja dan sebagainya. Oke. Kemudian jenis lain adalah PKWT. Nah, di sini PKWT yang terkait dengan pekerja harian kategorinya. Ya. Karena PKWT juga bisa tetap bekerja 5 hari dalam sebulan dan 21 hari dalam eh, 5 hari dalam seminggu ya, 5 hari dalam seminggu dan 21 hari dalam sebulan. PKWT bisa begitu kan ya. Tapi di sini adalah PKWT yang masuk kategori eh, pekerja harian. Dan di sini sekali lagi saya ulangi, boleh silakan, tapi jangan sampai pekerja PKWT ini yang statusnya harian, tapi bekerja dalam 1 bulan 21 hari ya sudah lurus itu ya dan kemudian 3 bulan berturut-turut ya atau malah lebih itu maka akan jatuh sanksinya menjadi perubahan PKWT menjadi PKWTT. Jadi kalau kira-kira supaya aman agar tidak eh, berubah menjadi PKWTT maka diselang-seling. Misalnya silakan 2 bulan terus-menerus apa berturut-turut 21 hari, tapi bulan ketiganya jangan. Nanti mulai lagi seperti itu. Baik, saya kira cukup jelas. Ya, oke, sampai di sini. Ini tambahan saja satu variasi dari PKWT ya dengan pekerja harian. Jadi pekerja harian itu apa termasuk kelompok PKWT ya, kelompok PKWT. Dan pekerja harian ini ada satu dispensasi juga bisa hubungan kerjanya apa itu perjanjian kerjanya itu dalam kelompok. Jadi itu ditulis misalnya 5 orang atau 10 orang ditulis semuanya menjadi satu. Ya ini satu kebijaksanaan dari pembuat undang-undang lah di PP 35 tahun 2021 diatur seperti itu. Oke, baik. Ini menambah pengetahuan bahwa ada istilah pekerja harian dan itu memang lazim juga dalam bisnis ya. Tidak semuanya rapih kita lihat seperti orang kantoran begitu. Baik, sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Seperti biasa pesan saya share, bagikanlah pengetahuan ini kepada teman-teman. Kalau Anda orang kantoran, tunjukkan pada atasan untuk melihat misalnya dia ada waktu dan sebagainya. Bagikan kepada teman-teman sekantor dan bagikan juga kepada staf atau bawahan Anda atau siapapun ya. Baik, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi video ya, berikutnya yang tidak kalah serunya. Salam sehat, salam sukses. Ya, ya. Oke ya, ya.